Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Rizky Arafa, NIM 205222006, mahasiswa kelas kita selekta hukum pidana kelas GZ. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai tindak pidana korupsi dan juga maksud saya pidana mati di Indonesia. Pada pembahasan kali ini, secara garis besar saya akan membahas beberapa poin. Antara lain, sebelum kita membahas kasus konkret, saya akan juga menganalisa terlebih dahulu mengenai dasar-dasar teoritis tentang hukum pidana korupsi dan pidana mati, khususnya dalam konteks hukum di Indonesia. Selanjutnya, untuk memberi gambaran kasus ini akan kita bahas kronologinya. Lalu kita akan mencoba menganalisis dengan teori-teori mengenai hukum pidana korupsi dan pidana mati. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai kerangka teoritis mengenai tindak pidana korupsi dan juga hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum pidana saat ini atau hukum pidana modern, tidak semua kejahatan itu diposisikan dengan tingkatan yang sama. Beberapa jenis kejahatan dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat merusak, kompleks. Salah satunya adalah korupsi. Di Indonesia, korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran hukum biasa, melainkan sebagai tindakan yang merusak sistem pemerintahan, melemahkan institusi negara, dan menimbulkan penderitaan sosial yang luas. Apalagi ketika korupsi dilakukan dalam kondisi darurat, seperti saat bencana atau krisis nasional, maka derajat kesalahannya meningkat secara signifikan. Hal ini berkesesuaian dengan pendapat dari Prof. Romli Atma Saswita yang mendefinisikan korupsi sebagai kejahatan sistematik yang melibatkan kekuasaan dan kelemahan sistem pengawasan, serta merusak kepercayaan masyarakat kepada negara itu sendiri. Karena itu, beliau menekankan bahwa korupsi harus ditangani dengan pendekatan hukum yang luar biasa pula, termasuk melalui ancaman hukuman yang sangat berat. Salah satu bentuk tanggapan hukum terhadap kejahatan luar biasa yang dalam hal ini adalah korupsi, Indonesia pernah mengundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi, lalu kemudian diganti dengan Undang-Undang 31 Tahun 1999. Walaupun pada saat itu formulasi rumusannya berbeda, tetapi secara garis besar Undang-Undang 1971 sudah mengakomodir substansi-substansi yang pada akhirnya kita kenal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini. Lalu kemudian, apakah di antara kedua undang-undang tersebut ada perbedaan substansi perumusan tindak pidana yang jelas-jelas berbeda? Pastinya yang namanya perbaikan undang-undang, apalagi mengikuti zaman, tentu saja terdapat perubahan. Hal ini ditujukan untuk menjawab fenomena atau perkembangan dari tindak kejahatan itu sendiri. Salah satunya adalah perumusan tindak pidana dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, yang mana dalam pasal tersebut terdapat ancaman mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu, yang kurang lebih diatur dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ini maksudnya pasal 2 ayat 2 ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keadaan tertentu oleh peraturan tersebut? Pada dasarnya, ketentuan ini memberikan penjelasan singkat atau perubahan Undang-Undang 31 tahun 99, yaitu Undang-Undang 20 tahun 2001, memberikan penjelasan keadaan secara singkat mengenai keadaan tertentu, yaitu keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi. Menurut Adami Kazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, penjelasan pasal ini, penjelasan tadi, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang pasal 2 ayat 2, sudah mengatur secara limitatif keadaan tertentu yang dapat dijadikan alasan untuk pemberantasan
pidana, yaitu antara lain apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta penanggulangan tindak pidana korupsi. Namun yang perlu kita highlights atau underline adalah bahwa penjelasan pasal 2 ayat 2 tidak memberikan ruang bagi hakim untuk membuat tafsiran lebih luas lagi terkait keadaan tertentu. Artinya hakim tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan untuk memperberat tindak pidana dengan alasan keadaan yang tidak tercantum dalam penjelasan pasal tersebut. Keadaan-keadaan yang disebutkan memang dirancang untuk menanggulangi kondisi darurat atau krisis yang bersifat luar biasa dan memberikan dampak besar pada kehidupan masyarakat. Pemahaman ini menggambarkan bahwa penerapan pidana mati dalam konteks tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu haruslah sangat hati-hati dan terbatas pada kondisi yang sudah diatur dalam undang-undang, bukan berdasarkan penilaian subjektif hakim mengenai keadaan tertentu yang lebih luas. Hal ini tentunya berbanding lurus atau sejalan dengan asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana. Kemudian pertanyaannya, apakah ancaman pidana mati ini realistis untuk diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi, terutama di Indonesia? Dalam beberapa literatur hukum pidana mati merupakan bentuk hukuman paling ekstrim. Pandangan terhadap pidana mati sangat beragam. Misalnya, Cesar Beccaria dalam karya klasiknya On Crimes and Punishments menyatakan bahwa pidana mati tidak lebih efektif dari penjara seumur hidup sebagai alat pencegah. Dan bahkan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, pandangan ini lebih dikenal dengan pandangan abolisionis atau kaum yang mendukung penghapusan pidana mati. Sebaliknya, Immanuel Kant berpendapat bahwa pidana mati adalah bentuk balasan moral yang setimpal bagi pelaku kejahatan paling berat demi menjaga keadilan. Pandangan ini lebih dikenal dengan pandangan retensionis atau pandangan yang mendukung hukuman mati. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pidana mati masih diakui sebagai salah satu jenis pidana. Namun, implementasinya sangat jarang dan seringkali memicu perdebatan etis atau yuridis, terutama ketika dikaitkan dengan kejahatan ekonomi seperti tindak pidana korupsi. Lalu, apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan saat pandemi, terutama COVID-19 sebagai keadaan darurat nasional, cukup untuk dikategorikan sebagai keadaan tertentu yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menganalisa kasus yang terjadi ketika pandemi COVID 2019, yaitu kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara selaku Menteri Sosial pada saat itu. Sebelum lanjut ke bagian analisa, kita akan membahas sedikit kronologi kasus Juliari atau yang menjerat Juliari P. Batubara, Menteri Sosial Republik Indonesia periode 2019-2020. Pada saat itu, kasus ini menjadi sorotan di tengah masa pandemi COVID-19. Saat masyarakat berada dalam kondisi krisis kesehatan dan ekonomi yang serius, tanggal 4 Desember 2020 malam hingga 5 Desember 2020, KPK melalui operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah pihak di Jakarta dan Bandung, termasuk diantaranya 2 orang anak buah dari Juliari, yaitu Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyono. Dalam OTT tersebut, KPK menemukan dan menyita uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah dan asing di beberapa koper dan kardus yang disimpan di kamar apartemen milik Matius Djoko Santoso. Jumlahnya mencapai kurang lebih 14,5 miliar rupiah. Uang tersebut merupakan bagian dari fee yang telah dikumpulkan dari para penyedia bansos. Setelah OTT KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang tertangkap tangan, dan pada 6 Desember 2020, KPK resmi menetapkan Juliari P. Batubara dan kawan-kawan sebagai tersangka. Namun saat OTT berlangsung, Juliari sendiri tidak berada di lokasi. Ia baru menyerahkan diri ke KPK pada dini hari 6 Desember 2020. KPK mengungkapkan adanya dugaan korupsi dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako untuk wilayah Jabodetabek yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Juliari diduga menerima suap dari para rekanan penyedia bansos sebesar total 32,4 miliar rupiah. Skemanya berjalan cukup sederhana, namun dilaksanakan dengan secara sistematis atau sistemik. Rekanan yang ingin mendapatkan proyek pengadaan bansos diwajibkan menyetor fee sebesar 10.000 per paket bantuan sembako. Dana tersebut kemudian dikumpulkan melalui salah satu staf dari Juliari, yaitu Matius Djoko Santoso dan Adi Wahyono. Dan dana tersebut juga digunakan untuk kepentingan pribadi Juliari, termasuk untuk kebutuhan operasional, pembayaran utang, hingga kebutuhan pribadi keluarganya.
Juliari dalam hal ini didakwa menerima suap 32,482 miliar dengan pasal dakwaan pasal 12 huruf B atau pasal 11 Jungto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Setelah melalui proses hukum yang panjang, akhirnya pada 23 Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan putusan dan menghukum Juliari dengan pidana penjara 12 tahun serta denda 500 juta rupiah dan kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar 14,500 juta miliar rupiah dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok. Pidana pokok adalah dalam hal ini pidana penjara. Namun yang menjadi sorotan utama adalah mengapa Juliari tidak dijatuhi pidana mati padahal tindak pidana dilakukan dalam kondisi darurat yaitu pandemi COVID-19. Apakah dalam hal ini Juliari dapat dikenakan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Meskipun saat itu Juliari hanya didakwa dengan pasal 12 atau pasal 12 huruf B atau pasal 11, sejatinya secara konsep seharusnya Juliari sudah memenuhi ketentuan atau rumusan delik dalam pasal 2 ayat 2 dan ayat 1 Jungto ayat 2 tindak pidana korupsi. Kenapa? Karena pada dasarnya pasal 2 ayat 1, pasal 11 dan pasal 12 huruf B dalam Undang-Undang Tipikor mengatur bentuk-bentuk korupsi yang berbeda dengan elemen dan karakteristik yang khas. Ketiganya memiliki titik tekan yang berlainan, baik dalam sifat perbuatan, status pelaku hingga beban pembuktian. Pertama, pasal 2 ayat 1 merupakan ketentuan yang sangat luas. Pasal ini mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Karakteristik utama dari pasal ini adalah fokusnya pada akibat, yaitu kerugian terhadap negara atau yang biasa dikenal dengan delik material. Pasal ini tidak membatasi siapa pelakunya, sehingga siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal ini. Karena sifatnya yang luas dan terbuka, pasal ini sering disebut sebagai pasal keranjang sampah. Sebab hampir semua bentuk perbuatan korupsi dapat dikualifikasikan ke dalamnya, apalagi jika perbuatan itu tidak cocok dirumuskan dalam pasal-pasal lain yang lebih spesifik. Jadi karena rumusannya secara umum dan luas, bahkan korupsi yang dilakukan Juliari Batubara dapat dikualifikasikan atau dikatakan memenuhi ketentuan rumusan delik pada pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Kedua, pasal 11 mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan. Uniknya, dalam pasal ini tidak diperlukan atau tidak perlu dibuktikan bahwa penerima hadiah melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Cukup dibuktikan bahwa hadiah atau janji itu ada kaitannya dengan jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, pasal ini menjerat situasi di mana penerima hadiahnya secara pasif atau sebagai bentuk gratifikasi tersebut yang belum tentu dimaksudkan sebagai suap dalam arti langsung. Berbeda dengan pasal 11, pasal 12 huruf B menuntut pembuktian bahwa hadiah atau janji yang diterima oleh si pegawai negeri atau penyelenggara negara dimaksudkan agar ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Artinya ada unsur timbak balik, quid pro quo yang jelas antara pemberi dan penerima, atau yang biasa dikenal dengan akad dari pemberian atau janji hadiah tersebut. Pasal ini menyasar perbuatan suap secara eksplisit yang disadari oleh pelaku dan karena itu ancaman pidananya pun lebih berat dibanding pasal 11. Secara garis besar, perbedaan mendasar terletak pada aspek fokus. Pasal 2 ayat 1 menitik beratkan pada akibat atau yang kita kenal dengan delik material, yaitu berupa kerugian negara tanpa harus ada hubungan jabatan. Sementara pasal pada pasal 11 berfokus pada ada atau tidaknya hadiah yang diterima dan berkaitan tidak dengan kekuasaan atau jabatan tanpa perlu ada perintah atau perbuatan tertentu. Sedangkan pasal 12 huruf B mengisyaratkan adanya niat, kesepakatan atau akad. Hadiah diberikan agar pegawai negeri atau pejabat negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kapasitas jabatannya. Menariknya, pada pasal 2 ancaman pidananya lebih berat dibandingkan pasal 11 ataupun pasal 12 huruf B UU Tipikor, sehingga sering dipakai penuntut umum untuk mendakwa terdakwa tindak pidana korupsi. Walaupun dalam kasus ini jaksa penuntut umum lebih memilih pasal 12 huruf B atau pasal 11 dikarenakan pembuktian yang lebih mudah dengan jelasnya perbuatan suap. Lalu apakah pandemi COVID-19 dikategorikan sebagai kata tertentu sehingga perbuatan Juliari memenuhi unsur pasal 2 ayat 2 UU Tipikor?
Memang benar bahwa pasal 2 ayat 2 UU Tipikor memberikan kemungkinan penerapan pidana mati. Namun hal ini tergantung pada keadaan tertentu yang sangat spesifik, seperti krisis nasional atau bencana besar. Namun demikian, Adam Mikazawi berpendapat bahwa penerapan pidana mati terbatas pada penjelasan tersebut. Kita juga perlu melihat lebih luas dari perspektif hukum yang lebih komprehensif mengenai penjelasan pasal 2 ayat 2. Menurut lampiran 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan dalam undang-undang tidak mengikat sebagai norma hukum. Penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsiran resmi terhadap pasal-pasal dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, meskipun ada penjelasan yang membatasi, yang mengikat sebagai norma dalam penjelasan mengenai ketentuan keadaan tertentu yang diatur dalam pasal 2 ayat 2, Undang-Undang Tipikor, bukan berarti hal ini terbatas atau limitatif pada penjelasan tersebut. Dalam konteks ini, pelaku korupsi yang menyalahgunakan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat atau dalam situasi bencana nasional, termasuk di antaranya COVID-19, tetap bisa dikenakan hukuman yang lebih berat, bahkan pidana mati, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam penjelasan pasal dimaksud. Menurut keputusan Presiden atau Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana nasional non-alam penyebaran COVID-19, pandemi COVID-19 di Indonesia, telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam yang memerlukan respon cepat dan tepat dari pemerintah, termasuk dalam hal penanggulangan korupsi, dana darurat. Jika seorang pejabat negara seperti dalam kasus Juliari Batubara menyalahkan dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat di tengah krisis atau bencana nasional non-alam, maka perbuatannya bisa dikatakan memenuhi syarat untuk penerapan hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut, Juliari Batubara dapat dikualifikasikan ke dalam pasal 2 ayat 2 UU Tipikor kejahatan yang dilakukannya dalam penyalahgunaan dana sosial di tengah bencana non-alam, yaitu pandemi COVID-19, dapat dianggap sebagai tindak pidana yang memenuhi syarat diancamnya pidana mati, khususnya apabila aparat penegak hukum mempertimbangkan keadilan sebagai prinsip utama dalam proses hukum. Yang menarik, terdapat konflik norma antara UU Tipikor dan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi virus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan, khususnya pasal 27 ayat 1 Perpu tersebut yang menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional tidak dianggap sebagai kerugian negara. Hal ini dapat memberikan celah bagi pelaku korupsi untuk mengklaim bahwa tindakan mereka bukanlah tindak pidana korupsi terkhusus pasal 2 ayat 1 Jungto ayat 2, sehingga menimbulkan dilema penegakan hukum. Mengapa Juliari tidak dijerat pasal 2 ayat 1 Jungto ayat 2 UU Tipikor? Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi alasan oleh jaksa penuntut umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan pada saat itu. Pada saat itu jaksa lebih memilih mendakwa dengan pasal 12 huruf B yang unsur-unsurnya lebih mudah untuk dibuktikan. Kemudian pasal 27 ayat 1 Perpu 1 2020 menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk penanggulangan pandemi tidak dianggap kerugian negara selama dilakukan dengan ikhtikat baik walaupun tidak menghapus sifat melawan hukum dalam konteks suap, namun dapat memunculkan interpretasi tumpang tindih dalam nilai kerugian negara. Jaksa dan hakim mungkin tidak menganggap perbuatan Juliari sebagai atau masuk sebagai keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 UU Tipikor. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara dilakukan dalam keadaan darurat, yaitu COVID-19. Meski secara teori memungkinkan untuk diancam pidana mati, namun dalam praktiknya Juliari hanya dijerat dengan pasal suap, yaitu pasal 12 huruf B, dan dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dan penegakan hukum, serta perlunya diskursus lebih lanjut mengenai urgensi penerapan hukum pidana mati dalam konteks korupsi di masa krisis atau bencana nasional. Ya, demikianlah hasil analisa dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Memang ini adalah hasil dari analisa pemahaman saya selama mengikuti perkuliahan mata kuliah ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahpahaman dari saya mohon maaf, dan saya mengharapkan masukan serta diskusi dari para penonton, terutama dari dosen pengampu Bapak Dr. Hedi Firmansyah. Terima kasih.